Film trailer Netflix Horror Inhuman Kiss yang dikenal dengan cerita Sang Kerasui dirangkum dengan full ending dalam alur cerita film berikut ini. Plot berkisar pada gadis lugu yang bernama Sai yang tinggal di desa yang jauh. Dia sangat senang, tetapi setelah beberapa waktu dia mengetahui bahwa dia memiliki kutukan bernama Kerasui. Karena itu, kepala Sai terpisah dari tubuhnya di malam hari dan keluar untuk memuaskan rasa laparnya. Dia bersaing dengan iblis yang lainnya. Namun, selain sentuhan horor dalam film ini juga menunjukkan cinta di mana teman masa kecil Sai mencintainya bahkan setelah mengetahui kebenaran mengerikan tentang dirinya. Dia kemudian diancam oleh kelompok pemburu yang memburu Kerasui. Apakah Sai dan teman-temannya akan bisa menyelamatkan hidupnya? Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat Neror. Empat anak bernama Sai, Noi, Gert, dan Ted ditampilkan di awal film. Mereka berempat pergi ke hutan. Ada sebuah rumah di hutan tempat mereka berhenti. Ada berita populer tentang rumah karena terpesona dengan sebuah jiwa, dan itu membunuh orang yang berkunjung ke sini pada malam hari. Mendengarnya, Gert kemudian mengolok-ngoloknya. Kemudian anak-anak ini bermain petak umpet. Kemudian Sai dan Noi bersembunyi di rumah. Sai melihat sebuah kotak di rumah itu. Mengintip di dalamnya, dia tidak menemukan apa-apa. Tapi kami mengamati bayangan kepala di sisi belakang Sai. Setelah bertahun-tahun, gadis yang sama Sai ditampilkan lagi yang kemudian telah tumbuh dewasa. Sai sedang tidur di tempat tidurnya saat itu. Bangun dan dia melihat tempat tidur bernoda darah dan dia mulai membersihkannya. Sai berprofesi sebagai dokter kulit dan dia pindah ke rumah sakit, lalu kemudian dia bertemu dengan Gert. Mengejarnya, dia sampai di rumah sakitnya. Gert mengungkapkan cintanya dan mencoba menginspirasinya. Dia meminta Sai untuk ikut dengannya karena tidak ada seorang pun di rumah sakit saat itu. Sementara itu, seorang wanita sampai di sana dengan anaknya yang terluka. Sai lalu segera mengobatinya. Wanita itu memberitahu Sai bahwa ayam tetangganya telah menjadi korban Kerasui. Dan suami wanita itu memberitahu Sai dan Gert bahwa beberapa penduduk desa telah melihat Kerasui. Kerasui adalah roh hantu yang muncul di malam hari dan mengorbankan para pengembara malam dan binatang. Wanita itu menyarankan mereka untuk menutup pintu dan jendela mereka untuk melindungi diri dari Kerasui. Sai memberitahu Gert bahwa dia merindukan Noi saat mereka pergi. Dan Noi adalah anak yang sama yang mengunjungi rumah itu dengan Sai pada malam itu. Sai mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang, apa yang dia lakukan, dan ketika Sai makan bersama kakek neneknya di malam hari, dia mengetahui bahwa ayahnya akan menjaga dari Kerasui malam ini. Datang ke sana, lalu teman Sai berbicara tentang Gert dan pernikahannya dengan dia. Tapi Sai mengabaikan percakapan seperti itu. Saat Sai sedang beristirahat di malam hari, dia memimpikan rumah hutan dan Kerasui. Bangun di pagi hari, dia kembali menemukan tempat tidur bernoda darah dan itu lebih dari sebelumnya. Semua jendela dibuka dan Sai memiliki tubuh yang terluka.
Lalu Sai khawatir lalu kemudian memikirkannya. Pada saat meninggalkan rumah sakit, Sai meminta Gerd untuk ikut dengannya di rumah hutan tersebut. Mereka bertemu teman masa kecil mereka, Noi, ketika mereka pindah ke rumah itu. Ada juga kerumunan dengan Noi yang merupakan pemburu kerasui yang menakut-nakuti penduduk desa yang menceritakan tentang kisah kerasui. Mereka menceritakan saat kerasui pertama-tama mengorbankan ayam dan ketika ayam-ayam itu habis. Maka mereka melanjutkan untuk mengorbankan sapi, kerbau, dan kambing. Dan setelah mereka pemburu manusia dan kepala pemburu kerasui telah membawa kepala kerasui yang mati bersamanya. Dia memberitahu penduduk desa bahwa air juga dieja di mana kerasui itu meludah. Dan gadis manapun berubah menjadi kerasui jika dia meminumnya. Dan dalam kasus anak laki-laki tersebut seluruh tubuhnya kemudian mulai merasa sakit. Sakit parah ini lalu merenggut nyawanya. Mendengar ceritanya, penduduk desa mengizinkannya tinggal di desa dalam ketakutan yang mengerikan. Dan Sai mengatur segalanya di rumah sakit untuk menginap Noi. Sementara Gerd dan temannya memberikan Noi beberapa kebutuhan sekunder sebagai pakaian. Di sisi lain, Sai merasa canggung. Dan dia berkata kepada Gerd bahwa dia ingin pergi sendiri. Mengatakan itu, dia berjalan sendirian. Bangun di pagi berikutnya, dia kembali menemukan tempat tidur bernoda darah dan juga muntah darah. Dan Sai tahu bahwa seseorang telah memakan kerbau itu lalu membunuhnya. Jelas kecurigaan semua orang ada pada kerasui. Kemudian Noi memberitahu Sai dan Gerd juga menjadi anggota kelompok itu. Dia menjelaskan kepada Gerd mereka jahat. Tapi Gerd tidak menghargai kata-kata Noi. Dan dia berkata Sai telah bergabung dengan kelompok ini untuk melindungi penduduk desa. Gerd mengunjungi Sai sebelum pergi dengan pemburu kerasui di malam hari. Dia memintanya untuk menutup pintu dan jendela. Mengatakan itu lalu dia pergi dari sana. Kemudian Sai mulai merasa canggung dan sakit parah. Pada pandangan pertama, Sai lalu berubah menjadi kerasui. Di sini sebuah fakta muncul di permukaan bahwa Sai sebenarnya adalah kerasui. Mimpinya setiap malam bukan hanya mimpi tetapi berdasarkan kenyataan. Anak dari teman Sai menghilang pada saat yang sama, dan dia pindah ke pemburu kerasui itu. Lalu kemudian kerasui yang adalah Sai terlihat terbang di udara dan para pemburu mulai menembakinya. Dan kemudian Gerd membawa putra wanita itu kembali. Kerasui Sai diamati oleh Noi lalu dia kembali. Mengejarnya, Noi memperhatikan bahwa dia telah masuk ke kamar Sai. Mengintip melalui jendela, dia tercengang mengetahui bahwa Sai sebenarnya adalah kerasui. Dia takut ketika Sai sampai di rumah sakit keesokan paginya. Dia sedih karena tidak menemukan Noi di sana. Noi telah mengetahui kenyataan Sai, sebagai akibatnya dia berlari ketakutan. Sai membutuhkan dukungan saat ini, tapi temannya meninggalkannya dan Noi tertidur dalam ketakutan pergi ke kuil. Dia bertanya dari biksu tentang kerasui. Dia mengatakan bahwa hantu ini hidup dengan manusia untuk waktu yang lama tetapi tidak berbahaya. Dan hantu-hantu ini bukanlah orang lain, melainkan manusia yang mengeja ilmu hitam. Dan cara pesona palsu mereka telah mengubah mereka menjadi seperti itu. Akibatnya anak perempuan berubah menjadi kerasui sementara anak laki-laki juga berubah. Noi mengatakan kepadanya bahwa terdekat saya adalah kerasui. Biksu menjawabnya jangan mengambil keputusan emosional. Dia harus memutuskan dengan hati-hati. Lalu Noi membawa banyak ayam mati untuk Sai ketika dia berubah menjadi kerasui di malam hari. Makan ayam-ayam itu dan dia tidak bergerak keluar. Sampai di rumah sakit keesokan paginya, Sai kemudian menemukan Noi di sana.
Dia senang melihatnya. Setelah itu, Noi biasa membawa banyak ayam untuk Sai setiap malam. Jadi dia tidak merasa perlu keluar. Selanjutnya, penduduk desa terkejut karena mereka belum melihat Krasui bahkan setelah sebulan ini. Jared masih bersama para pemburu itu. Sementara Noi sedang mencari obatnya lalu menempatkan usahanya untuk menyelamatkan Sai. Biksu memberitahu Noi tentang tanaman bernama ramuan Krasui. Memakannya, Krasui mulai berubah menjadi makhluk normal seperti biasanya. Sai merawat seorang anak di rumah sakit. Dia datang ke sana lalu Noi kemudian menawarkan jus kepada Sai. Mengambilnya, dia mengesampingkannya dan anak perempuan itu mengambil sisa jus Sai. Dan dia mengambil jusnya lalu dia juga telah berubah menjadi Krasui. Melihat transformasi anak perempuan, orang tuanya lalu marah dan mereka memanggil pemburu Krasui. Kepala pemburu Krasui memancingnya dari kadal mati sambil menelpon. Ketika gadis kecil itu terperangkap, mereka membunuhnya dan mengambil hatinya. Ted bertanya dari orang tua itu kapan dia berubah menjadi Krasui. Mereka mengatakan bahwa dia berubah menjadi Krasui ketika datang dari rumah sakit. Sekarang Ted mencurigai Sai karena dia adalah Krasui dan dia adalah penyebab transformasi gadis tersebut. Memikirkan hal itu, dia kemudian sedih dan dia merasa sangat kecewa. Dan dia tidak ingin menjadi korban para pemburu Krasui seperti gadis cilik itu. Dan Noi tetap bersama Sai bahkan saat ini dan Sai memintanya untuk pergi ke hutan bersamanya. Karena Sai selalu memimpikan rumah itu setiap malam. Dan Sai berpikir bahwa sebagai solusi dari masalah ini ada di rumah tersebut. Ted memperhatikan Noi dan Sai pergi ke sana karena dia telah mengawasi Sai. Sai dan Noi sampai di samping rumah di hutan itu lalu Sai mendapatkan ramuan Krasui itu. Makan ramuan itu, Sai kemudian merasa nyaman. Keduanya senang karena Sai akan dibebaskan dari mantra yang memakan ramuan ini. Dan dia akan dilindungi dari berburu apapun. Sementara itu, pemburu Krasui dan Jar juga tiba-tiba ada di sana. Ketika Jar mengamati kedekatan mereka, dia mulai mengalahkan Noi yang kehilangan temperamennya. Di sisi lain, Sai lolos mengambil ramuan itu. Dia kemudian dikejar oleh semua pemburu. Sai mencapai rumah itu lalu mendekati kotak itu. Sebuah kilas balik muncul di benaknya, seperti ketika mereka bermain petak umpet di masa kecil mereka. Sai terpesona oleh Krasui itu ketika dia menyembunyikan dirinya di sini. Dia juga mendapat pengetahuan tentang bencana Krasui. Dan ingatan Sai dihidupkan kembali di sana. Semua pemburu masuk ke rumah untuk mengakhiri Sai. Sai marah melihat mereka, lalu dia berubah menjadi Krasui. Dia menyerang mereka satu persatu lalu menghabisi 2 anggota mereka. Mendengar tembakan senjata, Jared lalu memasuki rumah dan dia melihat bahwa Ted hampir menembak Sai. Jared bergerak maju untuk menghentikan Ted, tapi serangan Ted pada Jared lalu semakin membuatnya dia marah. Jared terluka parah dan kehilangan kesadarannya. Badai dahsyat meledak karena kehadiran Krasui. Setelah ketenangan, Noi membawa Sai dari sana. Penduduk desa mengetahui keesokan harinya bahwa banyak anggota pemburu Krasui telah terbunuh. Dan mereka telah dibunuh oleh Krasui bukan oleh orang lain. Mayat penduduk desa juga ada di antara mereka. Lalu melihatnya penduduk desa meledak dengan kemarahan. Lalu kemudian Ted sampai di sana membawa Jared yang terluka. Ted memberitahu orang tuanya bahwa Krasui bertanggung jawab atas kondisinya. Ketika mereka sampai di hutan mengejar Krasui, kemudian Krasui telah membunuh 2 anggota dari mereka. Dia juga mengungkapkan fakta ini di sini karena Sai sebenarnya adalah Krasui. Mendengar itu, semua penduduk desa memutuskan untuk membunuh Sai dengan nada kasar, lalu mereka lari dari sana dengan amarah. Noi menjadi jelas dari percakapan mereka dan berlari ke sana.
sehingga dia bisa melindungi Sai dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Sai merasa sakit dan juga mencari ramuan itu. Noi juga merasakan sakit yang sama karena kedekatan mereka. Akhirnya, lalu dia kemudian terpesona. Ayah Sai melarang penduduk desa dan pemburu melakukannya. Sebagai imbalannya, mereka mengatakan bahwa mereka akan membakar rumah Sai lalu membunuhnya. Pada saat yang sama, ayah Sai memanggil Sai di luar rumah. Makan ramuan itu, Sai tidak berubah menjadi kerasui, jadi dia kemudian berani keluar. Ted tercengang melihat keadaan normalnya. Dia menyalahkan Sai atas kematian penduduk desa dan menjadi kerasui. Sebaliknya, Sai menyalahkan Ted dan teman-temannya. Dia mengungkapkan karena mereka telah menculiknya tadi malam dan mencoba salah satu dari mereka. Dia bilang Jar telah menyelamatkannya dari cengkraman mereka, jadi Ted harus kabur dari sana. Sampai di rumahnya, Jar melihat Ted bersembunyi di sana. Ted menyerangnya dengan menggigitnya. Setelah digigit, Jar juga dieja dan berubah menjadi sebuah kren. Saat anak laki-laki berubah menjadi sebuah kren dan sementara anak perempuan menjadi kerasui, Ted sendiri adalah kren, jadi dia biasa mengambil hati mereka. Ada cerita kusut di balik kejadian ini. Kren sebenarnya adalah iblis yang istrinya merupakan kerasui. Suatu ketika dia jatuh cinta dengan seorang manusia. Kerasui melarikan diri dengan manusia, tetapi kren menempatkan mereka dalam sebuah lukisan. Dia mengambil hati dari kerasui, jadi ada api balas dendam yang membara di jantung kren sejak sehari itu. Sekarang Sai tidak berubah menjadi kerasui karena dia terus makan ramuan itu setiap malam. Sementara Noi mencoba untuk mendapatkan obatnya. Kondisi Jar semakin memburuk dan orang tuanya khawatir melihatnya. Ted membakar semua tanaman itu lalu menghilangkan obat dari keadaan normal Sai. 2 herbal yang tersisa sehingga mereka tidak punya solusi lain. Dan Noi juga gagal menemukan obatnya. Menyingkirkan situasi seperti itu, Noi menawarkan Sai untuk pergi ke Hong Kong bersamanya. Sai pindah ke rumah Jar, tapi dia sedih menemukan dia dalam kondisi seperti itu. Jar mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia merupakan kerasui. Dia tahu saat dia melarangnya ikut bersamanya ke rumah tua itu. Dan dia telah melihat Sai makan kerbau, lalu itu adalah alasan dibalik dia bergabung dengan kelompok pemburu. Sehingga dia bisa melindungi Sai dari penduduk desa dan Jar mendesak Sai untuk tinggal bersamanya. Ketika Noi sedang menunggu Sai setelah persiapan lengkap untuk melarikan diri, kemudian Sai juga siap untuk berangkat. Kemudian ayah Sai tiba di sana. Dia membawanya ke tempat di mana penduduk desa hadir. Dia membawa Sai ke sana untuk keselamatannya dan penduduk desa dan juga mencegahnya dari label kerasui. Di sisi lain, Ted memprovokasi Jar mengatakan bahwa Sai melarikan diri dengan Noi dan menipunya. Dia terus memprovokasi Jar dan dia marah lalu berubah menjadi kren. Rasa sakit Sai juga dimulai. Hal yang paling bermasalah adalah ini, dia tidak punya ramuan apapun saat itu. Tiba-tiba dia berubah menjadi kerasui di depan semua orang. Penduduk desa ketakutan lalu kemudian mulai menembakinya. Sai terbang ke arah hutan dan mereka memutuskan untuk membakar tubuh Sai untuk menyingkirkan kerasui saat kembali padanya. Selanjutnya, ayah Sai berusaha keras untuk menghentikan mereka melakukannya. Sementara itu, Ted dan Jar yang dibentuk menjadi kren juga tiba di sana.
Jared menangkap Kerasui. Noi mengingatkannya akan kenyataan Sai yang sekarang menjadi Kerasui. Jadi dia tidak boleh menyakitinya. Kemudian Ted menyerang Sai dengan tujuan untuk menghabisinya. Lalu Jared berkelahi dengan Ted karena ingin menyelamatkan Sai. Di sisi lain, penduduk desa meninggalkan tubuh Sai yang terluka parah yang saat dipukuli. Ada pertarungan hebat antara Ted dan Jared. Akhirnya Ted mengambil hati Jared dan mencabik-cabiknya. Ayah Sai dan Noi menjauhkan penduduk desa dari tubuh Sai. Para biksu itu tiba di sana saat Ted hampir mengakhiri Sai. Mereka menempatkan Ted ke dalam kematian lalu membuatnya menjadi sebuah target. Biksu meminta Noi untuk mencapai tepi sungai dengan tubuh Sai. Dia melakukan hal yang sama saat dia sampai di tepi sungai lalu mengambil tubuh Sai. Kemudian orang tua Jared dan beberapa penduduk desa mengejar mereka. Sampai di tepi sungai, Noi menempatkan tubuh Sai di perahu. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan kepada Sai bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia akan menuju ke Bangkok di mana dia akan pulih setelah melalui perawatan. Jika dilihat, tubuh Sai terluka parah sehingga sulit untuk memasukkan jiwanya ke dalam tubuhnya kembali. Melihat cinta dan keyakinan Noi yang penuh gairah, Kerasui yang sebenarnya adalah roh hantu mulai meneteskan air mata. Ia memotong tali jangkar perahu agar bisa sampai di Bangkok. Di sisi lain, Noi terus menangis karena ini adalah saat perpisahan keduanya bersama Sai. Sementara itu, Sai menerima peluru yang ditembakinya oleh ayah Jared. Noi, kekasih besar Sai, mengamati kematian Sai di depan matanya dan kehilangan dia selamanya. Dan di sini film pun berakhir dengan akhir yang tidak bahagia.